Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Fadli Nasution dengan NIM 223109002 dari Prodi Teknik Informatika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah undang-undang yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pencipta karya, seperti karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam undang-undang ini, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya. Hak cipta ini muncul secara otomatis setelah karya diciptakan. Pembahasan pertama adalah tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 19 tentang hak cipta. Yang pertama, ketentuan umum yang pertama adalah hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin atas ciptaannya. Kemudian, pencipta adalah orang atau sekelompok orang yang menciptakan suatu karya berdasarkan imajinasi atau keahliannya. Kemudian, ciptaan adalah karya asli yang dihasilkan pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, ataupun sastra. Kemudian, pemegang hak cipta adalah pencipta, penerima hak, atau pihak yang menerima hak dari penerima hak sebelumnya. Kemudian, pembahasan kedua adalah tentang lingkup hak cipta. Lingkup hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta antara lain: pertama, hak mengumumkan, yaitu membaca, menyiarkan, memamerkan, menjual, mengedarkan, dan sebagainya. Kemudian hak memperbanyak, yaitu menerjemahkan, mengadaptasi, menkaransemen, mengalihwujudkan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk menyewakan ciptaannya untuk kepentingan komersial. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang perlindungan hak cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta juga mengatur perlindungan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak karya cipta. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang pembatasan hak cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta membatasi hak cipta dengan mengatur pembatasan-pembatasan yang berlaku. Pembatasan-pembatasan tersebut meliputi: yang pertama adalah hak cipta atau suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta, kecuali jika seluruh hak cipta diserahkan kepada pembeli. Kemudian, hak cipta yang dijual tidak dapat dijual kembali oleh penjual yang sama. Jadi apabila sudah dijual oleh pencipta yang pertama, oleh penciptanya karya tersebut, berarti karya tersebut tidak boleh diperjualbelikan dia lagi setelah dia jual kepada pembeli. Kemudian, pencipta atau pemegang hak cipta dapat melarang orang lain untuk menyewakan ciptaannya untuk kepentingan komersial. Kemudian, pengumuman, memperbanyak, atau memberikan izin atau mengumumkan memperbanyak ciptaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut, pembahasan selanjutnya adalah tentang prosedur pendaftaran haki. Prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan haki dapat dilakukan secara online maupun offline. Pendaftaran online dapat dilakukan melalui situs hak cipta yang bernama situs hakcipta.djip.co.id. Dalam situs ini kita dapat mendaftarkan diri kita dengan mendaftarkan nama, username dengan nama asli kita, registrasi, dan sebagainya. Kemudian, sedangkan untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual secara offline, kita dapat secara langsung datang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu atau disingkat dengan DJKI. Ketika mendaftarkan hak kekayaan intelektual, ada beberapa dokumen yang harus dibawa, yaitu pertama adalah KTP pemohon, kemudian
NPWP pemohon, kemudian surat pernyataan hak, kemudian surat pengalihan hak, kemudian surat kuasa, kemudian akta pendirian badan hukum, kemudian izin usaha atau NIB, kemudian etiket atau label merek, kemudian contoh atau logo merek. Baik, setelah saya jelaskan dari beberapa materi yang sebelumnya, saya dapat mengambil kesimpulan, saya menarik kesimpulan, yaitu pertama adalah hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Kemudian hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Kemudian hak cipta tetap berada di tangan pencipta selama belum diserahkan seluruhnya kepada pembeli. Kemudian hak cipta yang dijual tidak dapat dijual kembali oleh penjual yang sama. Kemudian pencipta adalah orang atau beberapa orang yang menciptakan suatu ciptaan. Kemudian ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya di bidang ilmu, pengetahuan, seni, atau sastra. Kemudian pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara dan denda. Baiklah, saya Umar Fadil Nasution. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.